Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Hatam dari kelas 9B di podcast sharing. Sebelumnya, bagi teman-teman semua yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang dan selamat mendengarkan. Sebelum kita akan bahas topik pembicaraan pada podcast ini, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih itu podcast sharing. Podcast sharing ini sendiri adalah podcast di mana segala hal tentang ilmu pengetahuan akan dibahas secara tuntas. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang alasan pentingnya bangga menjadi Indonesia. Apakah teman-teman semua tahu lebih dari 250 juta jiwa masyarakat Indonesia yang terpisah dalam 17.500 pulau dengan beragam latar belakang suku, bangsa, dan budaya memiliki tujuan sebagai sebuah bangsa dan negara. 7 dekade sudah masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa, membangun sebuah negara. Para pendahulu merajut negeri ini dengan segenap kekuatan yang ada, menumpahkan pikiran, keringat, dan darah demi keberadaan Indonesia. Dan perlu diketahui teman-teman semuanya, eksistensi Indonesia dibangun melalui perjalanan sejarah jatuh bangun yang panjang. Maka dari itu, kita harus bangga menjadi Indonesia. Pada masa pergerakan kemerdekaan saja, para anak negeri rela berkorban jiwa, nyawa demi kemerdekaan bangsa. Bagaimana dengan kita yang hanya diminta untuk bangga menjadi Indonesia? Dengan itu, saya di sini sudah bersama narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Ustadz Solihin. Assalamualaikum Ustadz Solihin, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana Mas Katam kabarnya juga? Baik. Alhamdulillah baik juga Ustadz. Seperti yang teman-teman semua tahu, Ustadz Solihin adalah pengampu dari mata pembelajaran PPKN di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Mungkin Ustadz, kita bisa langsung saja ke topik pembicaraan pada episode kali ini, yaitu bangga menjadi Indonesia. Mungkin yang pertama, menurut Ustadz, apa sih yang menjadi alasan-alasan kita harus bersyukur dilahirkan di Indonesia, Ustadz? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Kenapa kita harus bersyukur kita itu dilahirkan di Indonesia gitu ya? Oke. Yang pertama, hal yang paling mendasar adalah bahwasanya kita dilahirkan di Indonesia. Dari kecil sampai kita tumbuh kembang sebesar ini, kita dapat hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram, dan dapat hidup dengan enak. Kira-kira Mas Katam suka nggak kalau hidupnya itu tenang, tentram, dan bisa makan enak? Suka, Ustadz, pastinya, Ustadz. Nah, pasti semua orang suka gitu ya. Iya, Ustadz. Jadi, semisalkan, ini kita membayangkan aja bahwasanya kalau misalkan Mas Katam hidup di suatu daerah yang penuh dengan konflik, mau makan aja kadang kadang susah. Kemudian mau tidur aja kadang tidak tenang. Kemudian mau bepergian kemanapun pasti juga tidak tenang. Beda halnya dengan yang ada di Indonesia. Kita mau makan bisa makan dengan enak, kemudian bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Bepergian bisa bepergian dengan aman. Jadi kita harus bersyukur gitu ya, bisa dilahirkan di tanah air Indonesia yang penuh dengan ketentraman, penuh dengan keamanan dan kenyamanan seperti itu. Kemudian alasan apa lagi yang membuat kita harus cinta, bersyukur kepada Indonesia ini? Alasan yang kedua, kalau menurut saya pribadi adalah kita memiliki tadi ya di prolog di awal bahwasanya Mas Katam sudah menyampaikan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam multikultural, dari daerah, dari bahasa dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur karena apa? Dengan kemultikulturalannya Indonesia itu dapat hidup berdampingan, dapat hidup dengan konflik yang minim, tanpa harus menghilangkan identitas dari setiap suku ataupun adat yang ada di Indonesia. Tercatat ini ya, ada sekitar 1.300 budaya dan adat yang ada di Indonesia. Kemudian Indonesia juga mengakui adanya agama beragam yang ada di Indonesia. Dengan beragamnya kebudayaan,
beragamnya agama tersebut, Indonesia mampu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, untuk meminimalkan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Sampai-sampai ini di negara-negara lain yang tingkat kemultikulturalannya itu sedikit, sampai iri melihat Indonesia. Bagaimana kok bisa menjaga integritas, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia? Rahasianya apa? Rahasianya para tokoh negara kita terdahulu itu sudah menitipkan atau mewariskan ideologi bangsa kepada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian juga diwariskan yaitu semboyan, yang salah satunya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena semboyan tadi, karena ideologi tadi, bangsa kita tetap terjaga, tetap utuh hingga sekarang, meskipun dalam keadaan yang berbeda-beda tersebut. Kemudian alasan lain yang membuat kita harus bersyukur lahir di Indonesia, karena tanah kita, tanah air kita di Indonesia itu sebagian rata-rata tanahnya itu subur. Tidak, Mas Katam, subur ya? Iya, Ustaz. Mas Katam bisa lihat di daerah-daerah sekitarnya Mas Katam, pasti banyak tumbuh tanaman, banyak tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Itu ya, mau buah-buahan, mau tanaman hias, mau tanaman untuk pembangunan. Nah, itu pasti beragam macamnya. Sampai-sampai ini ada sebuah cerita dari temennya Ustadz gitu ya. Dia punya kenalan orang Arab Saudi sana. Nah, datang ke Indonesia untuk pertama kali gitu ya, diajak untuk main ke Indonesia. Sampai di tempat tinggalnya, dia itu terkaget. Kenapa kok terkaget? Karena melihat begitu banyaknya macam tumbuhan yang dapat hidup dan dapat tumbuh di Indonesia. Sampai dia itu berkata bahwasanya ini surga, ini surga, ini surga. Seperti itu. Betapa luar biasanya gitu ya. Jadi atas dasar hal tersebut, kita mau menanam apapun bisa tumbuh, kemudian kita mau makan apapun juga tersedia oleh alam kita. Jadi itu adalah alasan ketiga untuk kita dapat bersyukur dilahirkan di bumi atau tanah air Indonesia ini. Kemudian alasan selanjutnya menurut saya adalah karena kita kaya akan budaya. Nah, tadi kan sudah multikultural, kemudian kaya juga akan budaya dan bahasa. Nah, kenapa kok harus bangga, harus bersyukur kita memiliki bahasa dan budaya yang banyak itu? Karena banyaknya bahasa, karena beragamnya budaya tadi, itu mengundang para mancanegara, orang-orang yang dari luar negeri, itu berbondong-bondong untuk mempelajari bagaimana atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana sih budaya-budaya dan bahasa yang diterapkan di Indonesia. Sampai-sampai ini orang-orang luar negeri sekarang itu lebih banyak mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan bahkan ini kalau Mas Katam tahu, bahwasanya bahasa Indonesia itu sekarang menjadi salah satu bahasa yang wajib dipelajari di berbagai macam negara. Salah satunya ada di Australia, kemudian ada di Korea Selatan, kemudian ada di Kanada. Nah, sekarang itu sudah mulai menerapkan mahasiswanya itu wajib untuk mempelajari bahasa Indonesia. Orang luar saja diwajibkan untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Apalagi kita yang sebagai warga negara tentunya harus lebih cinta dan lebih menjaga serta mempelajari bahasa dan budaya tadi. Itu beberapa alasan kenapa kita harus bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia atau di Nah, jelas sekali ya teman-teman semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersyukur dilahirkan di Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan Ustadz, Indonesia
negeri yang aman dan nyaman. Jadi kita mau ngapa-ngapain aja enak. Terus kemudian Indonesia mampu mempertahankan kesatuan dan persatuannya. Terus kemudian alasan ketiga, Indonesia negeri yang subur, sampai-sampai orang luar saja kagum dengan Indonesia ya Ustaz. Ya. Terus Iya, alasan yang benar sekali. ya, alasan keempat tadi, Indonesia kaya akan budaya dan bahasa. Nah, untuk itu kan Ustadz tadi akan alasan-alasan yang membuat kita itu harus bersyukur dilahirkan di Indonesia. Kalau untuk membuktikannya kita itu bangga menjadi Indonesia itu menurut Ustadz sendiri bagaimana Ustadz? Mohon maaf, bisa diulangi agak nggak kedengeran tadi. Iya. Eh, Alasan yang membuktikan kalau kita itu bangga menjadi Indonesia itu menurut Ustadz sendiri itu bagaimana Ustadz? Bagaimana cara kita Alasan, membuktikannya? cara untuk membuktikan gitu ya, Iya, membuktikan bahwasanya itu bangga dan cinta kepada bangsa Indonesia iya, seperti itu. seperti Ustadz. Baik. Eh, Tentu kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, terhadap bangsa Indonesia, karena kita dilahirkan di Indonesia, tentu kita harus menjaga. Menjaga apa? Menjaga nama baik atau reputasi dari negara Indonesia itu tadi sendiri. Dengan cara apa? Yang pertama, menjaga ideologi dan lambang negara kita. Ideologi dan lambang negara kita. Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di akhir-akhir ini gitu ya, karena maraknya media sosial, maraknya orang dapat mengekspresikan pendapatnya sendiri, sampai-sampai pendapatnya itu terlalu berlebihan, di mana dia mencoba mengungkapkan pendapat tentang ideologi, tetapi tidak mengungkapkan tentang bagaimana ideologi itu yang benar. Kemudian memaknai lambang negara kita itu dengan cara-cara yang salah. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus menjaga ideologi negara dan juga lambang-lambang bangsa Indonesia itu dengan sebagaimana mestinya. Ini ada aturannya di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian kalau bentuk nyatanya kita itu cinta terhadap tanah air atau Indonesia itu ya, berarti kita harus mulai untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia itu sendiri. Produk-produk. Ini salah satunya ya, ini karena saya kebetulan pakai batik. Nah, batik itu kan salah satu produk unggulan dari Indonesia juga. Nah, jadi jangan sampai malu ketika luar negeri. Jangan malu pakai pakaian batik untuk menunjukkan eksistensinya. Wah, ini loh Indonesia seperti itu. Ya. Nggak harus mengikuti budaya-budaya yang ada di situ, tapi jadilah diri Mas Katam sendiri. Eksistensikan atau tinggikan nama Indonesia itu di kancah dunia internasional dengan menunjukkan identitas Mas Katam itu sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yang mudah gitu ya, itu kita memakai bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu kita itu kan bahasa Indonesia. Jadi memakai bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Nah, sekarang ini mulai ini ya Mas Katam ya, banyak sekali generasi-generasi muda sekarang ini mulai memplesetkan atau mulai mencampur adukan bahasa Indonesia itu dengan bahasa-bahasa yang lain seperti itu ya. Ya bukannya nggak boleh, akan tetapi kalau misalkan itu menjadi kebiasaan, itu akan sedikit demi sedikit menghilangkan pakemnya dari bagaimana cara berbahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar. Kemudian yang harus kita lakukan dalam apa namanya untuk menyatakan rasa cinta tanah air adalah tadi menjaga nama baik
Indonesia atau tanah air itu baik di kancah dunia nyata, maksudnya di dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya. Tadi kan saya sudah menyebutkan yang di dunia nyata kita tunjukkan nih eksistensi kita dengan cara berpakaian tadi, dengan cara berbahasa tadi yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalau di dunia maya, ya kita sebagai pengguna sosial media, karena kan kalau ngomongin dunia maya, internet, itu pasti berhubungan dengan media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada apalagi TikTok, dan lain sebagainya. Pasti di situ ada kolom-kolom komentarnya. Jadi sebisa mungkin kalau kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa memakai media sosial itu dengan cara-cara yang bijak, gitu ya. Karena dengan media sosial itu hubungan kita itu tidak hanya dengan orang-orang yang ada di Indonesia saja, bisa saja hubungan kita itu dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana juga, gitu ya. Karena ada beberapa kasus, oh iya, Indonesia kan kemarin sudah dikeluarkan sama salah satu ini ya, indikator yang meneliti tentang media sosial, bahwasanya Indonesia itu salah satu negara yang paling tidak ramah di dalam media sosial. Mas Kata pernah dengar itu ya? Oh, pernah Ustadz. Iya. Iya, pernah ya. Jadi cobalah kita mencoba merubah mindset yang ada di dunia dengan sebutan kita adalah orang yang tidak ramah di dalam bersosial media dengan mulai berkomentar-komentar yang baik dan bijak di dalam komentar. Jadi kalau kita mau berkomentar, kita pikirkan dulu. Kita pikirkan, kita pakai akal sehat kita. Jangan sampai saat kita itu berkomentar, itu memakai emosi kita. Emosi sesaat, namun akan menyebabkan penilaian yang berkelanjutan seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya, jadilah pengguna sosial media yang bijak. Itu ya Mas Katam ya. Iya. Kemudian kalau untuk pelajar, karena di dalam sebuah negara, apalagi di dalam sebuah organisasi, di sekolah gitu ya, pasti kalian akan menemukan yang namanya sebuah aturan atau norma. Aturan atau norma. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga SMP, sebagai warga sekolah gitu ya, tentu di situ ada aturan-aturan yang harus ditaati. Maka ada baiknya kita wajib untuk mentaati sebuah peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini Mas Katam nanti ya, kalau misalkan naik kendaraan bersama orang tuanya atau bersama saudaranya, ya taatilah rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Kemudian cara atau hal terkecil yang bisa dilakukan selain dengan kehidupan di dalam lalu lintas tadi, kita juga bisa menjaga fasilitas publik itu dengan baik. Fasilitas publik itu apa? Misalnya, kalau misalkan ini Mas Katam di daerahnya ada taman ya, taman untuk ada ya taman, atau mungkin pergi jalan-jalan ke mana gitu ya, yang di situ banyak sekali fasilitas-fasilitas umum. Nah tentunya kita sebagai warga, salah satu warga yang dapat menikmati fasilitas tersebut, tentunya kita harus menjaga bagaimana toh fasilitas itu bisa dipakai untuk berkelanjutan. Nah, karena yang berhak memakai itu bukan kita sendiri, tetapi banyak orang lain yang juga berhak untuk memakainya seperti itu. Kemudian ini lagi digalakkan untuk memilah sampah, gitu ya, memilah sampah. Maka sudah barang tentu kita sebagai insan manusia harus bisa menjaga atau membuang sampah itu pada tempatnya. Karena dikatakan di dalam Islam itu an-nadzafatu minal
minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu sudah lebih tepatnya kalau ada sampah kita harus membuangnya pada tempatnya seperti itu. Kemudian menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan tetap bersih dan indah. Kalau lingkungan bersih, lingkungan indah, enak ditempati, kira-kira Mas Hatam seneng ya? Seneng Ustaz, jadi nyaman aja Seneng gitu. ya. Iya. Kemudian menghirup udara pun juga seger gitu ya Mas Hatam ya. Iya Ustaz. Enak dipandang gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa aktualisasi dari bentuk cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman semua, cukup sederhana ternyata yang bisa kita lakukan mulai dari hal kecil. Kita bisa menggunakan produk-produk dalam negeri, memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menaati sebuah aturan yang berlaku dengan tadi seperti menaati peraturan rambu lalu lintas, menjaga fasilitas umum, dan juga tadi kita bisa menjaga reputasi Indonesia dengan cara menjaga ideologi bangsa dan lambang bangsa Indonesia. Mungkin tuh dilanjutkan ke pertanyaan ketiga ya Ustadz. Kalau untuk tadi kan untuk membuktikannya Ustadz. Nah, cara untuk menerapkannya itu sendiri bagaimana Ustadz dalam kehidupan sehari-hari menurut Ustadz? Baik. Kalau cara untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita mulai dari diri kita masing-masing gitu ya. Diri kita masing-masing dengan melakukan kebiasaan. Nah, kalau di dalam ilmu itu kan kalau sesuatu itu sudah sering kita lakukan, sudah sering kita laksanakan, maka akan menjadi habit atau kebiasaan. Nah, maka kita ya harus melakukannya itu sedikit demi sedikit gitu ya. Harus membiasakan di dalam kehidupan kita. Misalkan tadi dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena ini kalau sudah menjadi kebiasaan kita itu membuang sampah terserah di mana aja gitu ya. Itu kadang kalau merubah mindset untuk membuang pada tempatnya itu juga akan sangat berat gitu ya. Tapi rasa berat, rasa susah tadi akan berangsur-angsur hilang ketika hal itu dilakukan setiap hari atau setiap saat gitu ya. Mas kata. Iya. Jadi cukup jelas ya, teman-teman semua. Jadi tadi kita harus mulai bisa membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Ustadz kira-kira. Nah, mungkin jadi itu teman-teman semua. Sebagai manusia yang lahir di pangkuan Ibu Pertiwi, seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Meskipun kita semua tidak dapat memalingkan mata dari semua realitas buruk yang masih terjadi di Indonesia, tapi semua itu belum terlambat. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya kita bisa memperbaiki itu semua. Salah satu langkah pertamanya kita bisa mulai dengan bangga menjadi Indonesia. Mungkin itu Ustadz dan teman-teman semuanya, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu dan kesediaannya. Semoga ilmu yang diberikan Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Amin. Eh, Teman-teman semua, mungkin itu sampai bertemu di episode podcast sharing yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.